Di kesempatan ini kita akan lihat tentang adopsi blockchain untuk meningkatkan kinerja daripada UMKM. Topik bahasan kita yaitu perkenalan tentang kebutuhan blockchain di UMKM. Kemudian yang kedua adalah tentang kenapa harus menggunakan teknologi blockchain. Yang ketiga adalah bisnis model daripada blockchain. Keempat adalah koneksi e-wallet ya. Nah, kita akan lihat bagaimana proses loginnya. Yang keenam adalah nanti proses registrasi yang bisa dilakukan UMKM seperti apa. Kemudian ada alokasi budget ya, nanti untuk form validasi maupun konfirmasi untuk di web ya, MetaMask. Dan kita akan lihat summary conclusion. Kita telah melakukan enrichment di dalam pembelajaran, yaitu pertama adalah menjelaskan tentang konsep blockchain, terutama untuk di UMKM. Yang kedua, nanti kita lihat bagaimana desain Web 3.0 untuk aplikasi berbasis blockchain. Yang ketiga adalah menyediakan suatu studi kasus implementasi blockchain. Nanti kita akan lihat screenshot-nya. Yang keempat adalah bagaimana kita lihat tentang penggunaan smart contract di dalam budget allocation. Dan yang kelima adalah kita lihat tentang enrichment untuk tugas-tugas mahasiswa ya ataupun yang pelajar terhadap bagaimana penerapan teknologi accountability daripada blockchain. Kita akan melihat tantangan penerapan blockchain untuk pemberdayaan UMKM ya. Jadi bisa kita simpulkan permasalahan di UMKM itu ada 4 di sini. Jadi pertama adalah lack of transparency ya. Jadi UMKM itu memiliki keterbatasan di dalam akses, di dalam penyediaan dana ya, kemudian keterbatasan di dalam mendapatkan material, pemrosesan dan sebagainya. Yang kedua adalah potensi data manipulation ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang UMKM banyak bermain di digital ya, namun mereka mengalami memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga mereka seringkali menjadi objek dari manipulasi. Yang ketiga adalah slow administrative proses ya. Jadi seringkali ya karena keterbatasan pengetahuan ini menyebabkan admin ya manajemen tentang aplikasi ya di internet, di website, di portal menjadi lambat ya. Jadi bagaimana merespon konsumen juga menjadi lambat. Dan yang keempat adalah low accuracy di dalam ad distribution. Jadi ketepatan yang rendah di dalam distribusi, misalnya kalau ada bantuan ya, pinjaman gitu ya. Nah, kita tahu bahwa UMKM itu tentunya akan memiliki keterbatasan sehingga kadang perlu dibantu ya. Nah, seringkali bantuan terhadap UMKM ini terlambat ya. Kita akan lihat beberapa alasan mengapa UMKM membutuhkan solusi blockchain. Ada 4 yang kita bisa bahas di sini. Satu adalah transparansi ya. Jadi kita berharap UMKM itu nanti bisa mendapatkan pendanaan yang lebih transparan ya. Nah, nanti kalau misalnya mereka akan order barang ya, jadi para anggota juga bisa mendapatkan data yang jelas sehingga mereka tidak merasa sebagai korban penipuan ya. Dan banyak hal yang blockchain bisa lakukan untuk mendukung transparansi ya, terutama nanti di audit kinerja UMKM atau paguyuban UMKM. Ya, jadi dengan transparansi kita berharap bahwa nanti ada bantuan transaksi apakah dari koperasi atau dari perbankan atau dari anggota ya bisa dimonitor dengan jelas ya dengan menggunakan digital ledger, membuat mudah diaudit dan bisa dimonitor. Yang kedua adalah tentang keamanan data. Keamanan data ya. Jadi kita tahu bahwa UMKM ini kan memiliki keterbatasan di dalam pemahaman sedikit ya, tidak banyak mengenai keamanan komputer ya. Nah, jadi dengan peranan blockchain ini bisa membantu untuk pengamanan data ya, terutama dengan menggunakan teknologi cryptographic wallet ya, seperti menggunakan MetaMask. Yang ketiga adalah administratif efisiensi ya. Jadi kehadiran smart contract ini ya dapat menggantikan proses manual, mempercepat proses secara keseluruhan, budget submission,
approval dan distribution. Yang keempat adalah anti manipulation dan trustless system. Ya, jadi kita tahu bahwa di blockchain itu tidak ada otoritas tunggal. Ya, jadi semua bisa beroperasi secara independen tanpa harus ada admin yang mengatur. Ya, dan semua itu tercatat secara decentralized. Berikut ini kita akan lihat tentang aplikasi blockchain untuk UMKM. Ya, jadi berikut ini adalah model yang bisa umum digunakan beserta fiturnya. Satu adalah onboarding dan identity verification. Ya, onboarding itu artinya setiap anggota atau setiap konsumen bisa akses di dalam sistem blockchain, aplikasi blockchain. Yang kedua adalah wallet connection, ya, dan medium small enterprise, ya, untuk kemudahan di dalam login dan bertransaksi. Yang ketiga adalah smart contract, ya, penggunaan smart contract untuk pembayaran, ya, atau pembuatan kontrak bisnis. Yang keempat adalah keamanan transaksi yang dilakukan melalui akses MetaMask. Kelima, monitoring real-time partner atau program manager. Dan ini terutama kita berharap di UMKM ini akan banyak pendanaan dari eksternal, ya, apakah dari bank, dari koperasi, atau dari crowdfunding, ya, dilakukan dengan swadaya sendiri. Nah, tentunya ini membutuhkan mekanisme untuk monitoring, ya, monitoring para partner sini. Nah, dengan real time. Yang keenam adalah automatic dan immutable audit rate. Ya, kita berharap transaksi dari UMKM ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, secara otomatis, bisa di-secure, ya, bisa di-audit, ya, dengan hasil audit yang bisa terpercaya, immutable audit trails. Sekarang kita akan bahas bagaimana menghubungkan aplikasi melalui wallet, ya, atau MetaMask integration. Jadi di sini konsumen akan diminta untuk connect ke wallet MetaMask. Jadi ini adalah browser yang sudah terkonek dengan blockchain. Fungsinya adalah untuk menyediakan suatu digital entity yang sudah diverifikasi. Kemudian semua dari pelaku UMKM transaksi bisa direkod, ya, di dalam blockchain. Jadi supaya meningkatkan kepercayaan, ya, buat para anggota. Kemudian keamanan dari para pelaku UMKM, ya, jadi mereka memiliki satu private key sendiri. Dengan mekanisme ini menjamin bahwa tidak ada budget manipulasi, semua transaksi dapat diverifikasi, ya, ditandatangani melalui digital wallet, ya, atau teknologinya MetaMask. Berikut ini merupakan tampilan bagaimana login untuk UMKM application, ya. Jadi pada saat walletnya sudah terhubung, jadi para pelaku UMKM bisa login dengan menggunakan kode yang diberikan beserta user ID. Kemudian ini memiliki layer kedua, ya, untuk authentication, itu memastikan bahwa user sudah terdaftar di UMKM. Yang ketiga, cocok untuk nanti pemberian dana, baik itu koperasi atau bank atau pihak ketiga yang ikut memonitor. Bisa juga dari pemerintah yang ikut memonitor tentang siapa penerimanya, siapa pemberi bantuannya adalah sah. Ya, berikut ini merupakan cara UMKM registrasi. Ya, jadi yang perlu diisi adalah ID, nama, contact number, organization, isi password. Kemudian semua data akan diacak dan disimpan di dalam blockchain dengan menggunakan mekanisme IPFS, ya, Interplanetary File System. Kemudian dengan harapan goal itu memastikan bahwa aktivitas pembiayaan dapat di-track dan pada identitas organisasi. Kemudian kita lihat untuk model blockchain, ya, ada komponen. Komponennya berupa MetaMask, itu web dari e-wallet, ya, decentralized identity untuk security, user authentication, kemudian registrasi UMKM untuk verifikasi dan validasi daripada penerima, ada login, ya, untuk mekanisme untuk login di dalam layar keamanannya, dan Web3 integration memastikan bahwa aplikasi itu bisa dijalankan di dalam on-chain transaction. Kemudian di aplikasi akan berisi tentang detail budget dan validasi data. Kemudian dari admin bisa melihat tentang summary dari partner ID, UMKM ID, relevant regulation, aktivitas, dan jumlah budget, ya. Jadi dengan melakukan ini kita berharap dapat meminimalisasi kesalahan manusia, ya, sesuai dan memenuhi standar format yang berlaku.
Kemudian di aplikasi akan berisi tentang detail budget dan validasi data. Kemudian dari admin bisa melihat tentang summary dari partner ID, UMKM ID, relevant regulation, aktivitas, dan jumlah budget ya. Jadi dengan melakukan ini kita berharap dapat meminimalisasi kesalahan manusia ya, sesuai dan memenuhi standar format yang berlaku. Untuk konfirmasi daripada transaksi di MetaMask berubah nanti user bisa melihat ada pengirim dan penerima, ada dengan alamat dari wallet, kemudian ada network ya, ada IP address dari network dengan menggunakan Sepolia testnet, kemudian estimasi gas fee-nya berapa yang digunakan, kemudian jumlah Ethernet ya, atau token yang sudah di Ether atau token yang sudah ditransfer. Fungsi dari blockchain memastikan bahwa transaksi bisa dikonfirmasi di wallet pemilik wallet ya, kemudian mencegah korupsi atau manipulasi budget atau unauthorized distribution, memastikan bahwa transaksi bisa di-record, disimpan di dalam blockchain dengan immutable ledger, artinya dengan ledger yang tidak bisa diubah. Kemudian kita lihat konteks dari blockchain, ada transaction form, ini standarisasi input, masukan untuk di smart contract, kemudian aktivitas dari UMKM dan validasi untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian konfirmasi MetaMask memastikan ada transparansi dan accountability. On-chain record memastikan bahwa semua transaksi dapat di-trace, dimonitor. Oke, summary dari presentasi ya, dari project yang kita sudah kerjakan adalah satu, blockchain meningkatkan ketransparansi, keamanan, dan akuntabilitas di dalam buat pelaku UMKM. Yang kedua, penggunaan MetaMask browser mengintegrasi, memastikan tentang verifikasi identitas dan membuat keamanan transaksi lebih aman. Yang ketiga adalah penggunaan smart contract, memastikan alokasi budget menjadi lebih cepat, lebih terotomatisasi dan bebas dari manipulasi. Yang keempat adalah semua transaksi di-record secara immutable, memastikan mereka mudah diaudit dan di-trace. Yang kelima adalah model ini memastikan bahwa distribusi nanti bantuan yang diberikan ya lebih efisien, lebih targeted dan reliable.